Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Umat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Hari ini Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat. Tentunya duduk di majelis ilmu jauh lebih bermanfaat dibandingkan duduk misalnya depan TV. Depan TV menghabiskan waktu berjam-jam yang tidak ada manfaatnya. Sedangkan kalau kita duduk di majelis ilmu, tentunya dapat ilmu, dapat rahmat, dapat ketenangan. Karena orang yang berkumpul di majelis ilmu itu, kata Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi dengan rahmat Allah. Wa hafazumul malaikah, Allah akan malaikat itu akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi ma indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di sisi para malaikat. Umat sekalian, temanya ini apa? Kalau tidak salah menyambut bulan Syawal ya. Tapi kemarin waktu dikasih tema ada catatannya Pak Suwedi, tapi kembali lagi ke Ustaznya. Kalau kembali ke saya lagi, maka tema Ramadan, tema untuk menyambut Syawal akan saya sisipkan saja. Tapi dia bukan tema global. Tema global kita hari ini adalah menyambut 10 hari yang terakhir. Karena Syawalnya nanti masih agak lama. Yang sudah pasti itu adalah ini hari 19 toh. Satu hari lagi hari ke-20. Besoknya adalah peperangan yang paling dahsyat antara kita dengan syaitan di bulan Ramadan. Ibaratnya kita lagi main bulu tangkis nih. Set pertama menang lawan-lawan, set kedua kalah, set ketiga kan harus menang. Nah, set pertama 10 hari pertama menang kita lawan syaitan. Buktinya waktu kita 10 hari pertama masih semangat. Masuk 10 hari yang kedua udah mulai turun. Tarawihnya sudah agak malas. Masjid, jangankan masjid yang tidak sunnah, masjid yang sunnah saja jamaahnya kurang. Masjid yang sunnah saja masih kurang. Maka di 10 hari yang ketiga yang jadi set penentu ini, kita harus menang lagi dengan syaitan. Kita harus menang lagi lawan syaitan. Maka insya Allah pada tema hari ini sekalian antara 10 hari terakhir sampai Syawal. Umat sekalian bagi Allah Subhanahu wa taala, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahid fil 'ashr al-awakhir min Ramadan ma la yajtahid fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau beribadah jauh lebih sungguh-sungguh dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Kalau sudah 10 hari yang terakhir, maka beliau Nabi kita akan beribadah jauh lebih sungguh-sungguh dibandingkan hari-hari sebelumnya. Aisyah juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu, apabila beliau sudah masuk dalam 10 hari yang terakhir,
maka beliau akan mengencangkan sarungnya. Apa maksudnya mengencangkan sarungnya? Maksudnya adalah tidak menggauli istrinya. Wa ahya lailahu, beliau akan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, tidak lupa juga beliau membangunkan keluarganya. Nah, ini umat dicatat enggak? Catat ya. Baik. Berarti dari dua hadis ini poin pentingnya adalah bahwa Nabi dulu manakala 10 hari terakhir justru lebih banyak ibadah dibandingkan 10 dan 20 yang pertama. Mengapa demikian? Alasannya ada dua. Alasan mengapa Nabi semakin mengencangkan sarung, semakin beribadah dan lebih sungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Alasan yang pertama adalah amal itu dilihat dari bagian akhir. Amalan itu dilihat dari bagian akhir. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan bagian akhir. Jadi apa alasan pertamanya? Setiap amal dilihat dari bagian akhir. Umat jangan menulis dulu, coba perhatikan. Contoh, ada orang sholat 3 rakaat maghrib. Rakaat pertama dia tidak ikhlas. Misalnya dikarenakan di sebelah ada orang yang dia kagumi. Wah, ini kalau berdiri di sebelahnya nih nanti bisa dipuji. Misalnya apa ya? Misalnya calon ibu mertua. Ya, ada akhwat belum nikah. Pas kebetulan baru saja nazar sama calon suami, kemudian diajak sholat. Sholat di samping ibu mertua. Itu kira-kira ikhlas enggak? Ya. Insya Allah bisa ikhlas, tapi sedikit aja ikhlasnya. Lebih banyak ada dakik-dakiknya. Wah, ini kayaknya harus tumaninah. Bacanya harus bagus ini. Semakin dibagus-bagusi waktu rakaat pertama, sehingga rakaat pertama diliputi rasa riya. Tapi kemudian di rakaat ketiga dia mengatakan kepada dirinya, ini kalau saya terus-terusan riya sama calon mertua, pasti tidak diterima sholat saya, pahala saya tidak ada. Maka dia memperbagus niatnya, sehingga pada rakaat ketiga akhirnya sholat yang menjadi sholat yang ikhlas. Pertanyaannya, kira-kira sholatnya diterima oleh Allah enggak? Insya Allah diterima. Walaupun rakaat pertamanya ada niat dia teriak, dikarenakan amal itu dilihat dari bagian akhir. Nah, pada kasus Ramadan juga demikian, di mana sebenarnya di bagian akhir itu justru lebih menentukan. 10 hari yang terakhir manakala semakin kencang beribadah, maka ini justru lebih baik. Bukan dibalik. Sebagian kaum muslimin terbalik. 10 hari pertama, terutama hari pertama, membludak masjid. Tapi sudah giliran 10 hari yang terakhir, mereka membludakin bukan membludak di masjid, membludakin mall dan pasar. Bahkan orang-orang di zaman ini lucu. Kalau semakin repot, semakin suka. Masa sih? Iya, zaman ini orang semakin repot, semakin suka. Buktinya, kalau cari bahan makanan, cari kue, cari ayam, cari mentega, itu dicari di bagian akhir Ramadan. Dicari yang malam-malam. Padahal, coba kalau dia belanja dari hari-hari kayak gini, orang kan belum ramai di pasar kan? Nanti kan semakin beludak kan kalau sudah di bagian akhir. Akhirnya biasanya misalnya ke mall cari parkiran cuma 5 menit dapat. Nanti keluar dari mall 5 menit selesai. Kalau ngantri di kasir 5 menit selesai kalau hari-hari sepi. Tapi nanti kalau hari-hari beludak sudah akhir-akhir Ramadan, cari parkir setengah mati. Pak, antar Pak ke pasar. Diantar suaminya, putar-putar keliling cari parkiran, nggak ada dikarenakan saking banyaknya kendaraan. Begitu juga waktu mau pulang,
keluar mobilnya dari parkiran setengah mati keluarnya. Waktu di kasir ngantri lama, kadang protes, "Mbak, lama sekali nih kasirnya." "Ya maaf Bu, ini kan banyak orang yang belanja." Maka kita katakan berarti orang zaman ini semakin repot semakin suka. Begitu juga misalnya belanja ke departemen store mau beli baju anak. Kalau sudah belanja di bagian akhir, mall itu kan budak, campur baur laki perempuan nggak jelas. Kemudian kalau pilih baju, biasanya misalnya departemen store A misalnya, dia mempekerjakan 10 orang. Nanti di bulan Ramadan 10 orang juga. Tapi kalau di hari seperti ini satu pekerja melayani misalnya 2-3 orang pelanggan. Tapi kalau sudah di malam Ramadan, sudah malam akhir, malam menjelang Lebaran, yang dilayani bisa 10-20 orang. Akhirnya semakin lama, habis waktu. Nah, habis waktu hanya untuk belanja, nungguin mbak-mbaknya. "Mbak, lama betul Mbak, baju yang saya pesan mana tadi? Mbak, tolong carikan sepatu ukuran ini, warnanya ini." 10 menit, 20 menit ditunggu nggak keluar-keluar. Akhirnya dicari, "Mana Mbak, kok lama betul?" "Ya maaf Bu, ini kan yang dilayani tidak cuma Ibu, ada 10 ibu-ibu yang lain. Masing-masing punya sepatu yang diinginkan, beda warna, beda ukuran." Akhirnya jadi semakin lama habis waktu di dalam bulan Ramadan di bagian akhir. Ya. Alasan yang kedua, mengapa kok semakin kencang dalam beribadah Rasulullah SAW? Alasan yang kedua adalah di 10 malam yang terakhir ada malam malam Qadar. Dikarenakan 10 malam terakhir ada malam Qadar. Ada apa dengan malam Qadar nanti kita bahas. Yang penting kita pahami dulu bahwasanya di 10 hari yang terakhir ada yang namanya malam Qadar. Kita ulangi, Rasulullah SAW beliau semakin masuk dalam 10 hari yang terakhir semakin kencang beribadah, sampai-sampai untuk sementara tidak menggauli istrinya. Apa alasannya? Yang pertama Bu, amalan itu dilihat dari bagian akhir. Yang kedua, dikarenakan di malam 10 terakhir ada malam Qadar. Sekarang Ibu mencatat lagi. Apa keutamaan malam Qadar? Di situ ada mic ya? Ada. Siapa yang bisa sebutkan keutamaan malam Qadar? Minimal sebutkan 2. Kalau bisa dapat uang mentega. Dapat HP. Pakai mic-nya. Nggak ada yang mau jawab pakai mic? Ada. Pahalanya seperti itu saat melakukan amalan 83 tahun atau 1000 bulan. Terus yang kedua, diampuni dosa-dosanya. iya bagus. Pas yang saya maksud juga dua-duanya yang ini. Berapa harga mentega 1 kilo? Iya ini serius. Berapa Bu mentega? 60.000 Ustaz. 60.000. Iya, nanti saya kasih. Beneran uangnya ada. Nggak apa-apa ya menteganya. Lumayan. Ada apa saja keutamaan malam Qadar? Silakan mencatat. 1, pahalanya, ibadah di malam tersebut, pahalanya seperti ibadah yang sama 83 tahun. Ibadah di malam tersebut pahalanya seperti ibadah yang sama persis, tapi dikerjakan 83 tahun.
83 tahun ini dapat dari mana? 1000 bulan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama kita dalam kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa 1000 bulan itu setara seperti 83 tahun. 1000 bagi 12 kurang lebih 83 tahunan. Nah, barang siapa yang melakukan ibadah di malam Qadar, maka dia mendapatkan pahala ibadah yang sama selama 83 tahun, bahkan lebih baik. Misal, kalau ada ibu-ibu membaca Al-Quran 2 halaman pada saat malam Qadar, maka dia seperti di malam tersebut mendapatkan pahala seperti orang yang membaca 2 halaman selama 83 tahun. Barang siapa sholat 11 rakaat bersama imam selama di malam Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang sholat 11 rakaat selama 83 tahun. Barang siapa yang bersedekah 100.000 di malam tersebut, di malam Qadar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang sini Pak. Barang siapa apa tadi? Lupa dia. Ada Pak Suhaidi dikasih uang. Barang siapa sedekah 100.000 di malam Qadar, maka seperti orang sedekah 100.000 83 tahun. Masya Allah, ini pas 60.000. Masih dikasih. Itu ada amplop. Bu, yang tadi jawab. Uang tega. Bang Tega. Nah, jadi orang yang beribadah di malam tersebut, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan ibadah yang sama selama 83 tahun. Keutamaan yang kedua, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa beribadah di malam tersebut, di malam Qadar, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa beribadah di malam Qadar, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setidak-tidaknya ini adalah 2 keutamaan yang besar. Kalaupun tidak ada keutamaan yang lain, maka 2 ini sudah cukup. Dan keutamaan yang lain banyak. Di malam tersebut di malam tersebut diturunkan atau malaikat-malaikat dan bersama malaikat Jibril semuanya turun. Kemudian akan dibagikan rahmat, akan dicatat pahala bagi orang-orang yang beribadah di malam tersebut. Dikabulkan doa-doa bagi orang yang berdoa di malam tersebut. Maka ibu sekalian mati Allah, keutamaannya banyak, minimal yang 2 tadi. Kemudian bagaimana caranya tahu malam itu malam Qadar? Kalau zaman Rasulullah SAW gampang sekali mengetahuinya. Bagaimana caranya mengetahui di malam Qadar di zaman Nabi? Siapa yang tahu? Dapat uang gula sekilo. Pakai mic-nya. Di zaman Nabi lebih gampang lagi, Bu. Enggak udara sejuk, enggak itu. Siapa yang bisa jawab? Dari wahyu, Ustaz. Dari wahyu. Diberitahu langsung oleh Allah. Ya itu kan Nabi. Para sahabatnya gimana caranya? Matahari di keesokan harinya itu dapat dilihat dengan mata telanjang, Ustaz. Itu buat kita juga bisa. Maksud saya di zaman Nabi itu gampang. Para sahabat ngapain?
Bagaimana caranya? Caranya adalah iktikaf sama Nabi. Iktikaf sama Nabi. Nanti kalau Nabi bilang sudah bubar, tadi malam sudah Lailatul Qadar, maka bubar. Ya. Karena Nabi yang diberikan wahyu, betul tadi jawabannya, diberikan wahyu. Tapi saya maksudkan bagaimana sahabat cara tahunya? Caranya adalah lihat Nabi. Kalau seandainya orang-orang iktikaf, ikut iktikaf, kalau nanti Nabi sudah bilang, mari bubar, tadi malam sudah malam Qadar, berarti sudah malam Qadar tadi malam. Nah, dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah iktikaf bersama sahabat pada saat malam 27 malam Qadar. Maka di hari ke-27-nya Rasulullah bilang tidak ada lagi iktikaf, tidak ada lagi iktikaf. Disuruh pulang semuanya. Kenapa? Dikarenakan malamnya sudah malam Qadar. Nah. Ya, bagaimana cara kita tahu malam Qadar? Karena sudah ada Nabi, kita tahunya bagaimana? Kalau di zaman Nabi orang sudah pasti malam Qadar itu bisa ditentukan dengan pasti, tinggal tanya Nabi. Tapi kalau di zaman kita tidak bisa kita tentukan dengan pasti, cuma bisa bentuknya prediksi, kira-kira saja. Bagaimana cara mengira-ngiranya? Mengira-ngiranya dengan tanda-tanda berikut ini. Siapa yang bisa kasih tahu? Yang pertama, udaranya tidak panas, tidak dingin. Tidak panas, tidak dingin. Tidak panas karena ada AC kali. Oh enggak, kan itu. Kalau kita keluar dia tidak panas. Tidak dingin pula. Dia biasa-biasa. Kemudian langit itu cerah seperti cerahnya pertengahan bulan. Tengah bulan tengah berapa, Bu? 15-an ya. Pada saat tengah bulan, bulannya bulan apa? Purnama atau sabit? Bulan purnama. Kalau bulan purnama kan berarti langitnya cerah-cerah. Sementara 10 hari terakhir kan bulannya sudah sabit lagi. Harusnya kan dia redup. Nah ini walaupun bulannya sabit-sabit, tetapi di malam Qadar itu langitnya terang seperti terangnya purnama. Kemudian di antara tanda yang paling kelihatan, di antara tanda yang paling kelihatan itu adalah besok paginya, di mana matahari bisa ditatap dengan mata telanjang. Matahari bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi kalau malamnya adalah malam Qadar, besok paginya kalau kita tatap matahari, maka dia bisa ditatap dengan mata telanjang, tidak silam. Bagaimana kalau seandainya dalam 10 hari terakhir ada beberapa kali yang mataharinya tidak bisa yang bisa ditatap dengan mata telanjang? Maka jawabannya, ya berharaplah di malam tersebut, di hari-hari tersebut malamnya kita beribadah. Dan kita hanya bisa memprediksikan, semoga, dan berdoa ya Allah, semoga tadi malam Qadar. Tapi tidak bisa dan tidak ada orang di dunia ini sekarang ini yang bisa memastikan. Tidak ada yang bisa memastikan malam tadi adalah Qadar atau tidak. Semuanya hanya bisa sekadar memprediksikan. Karena hanya bisa prediksi, maka semua orang diperintahkan atau dituntunkan untuk mereka dalam 10 hari yang terakhir itu semuanya ibadah. Tidak pilih-pilih malam. Tidak pilih-pilih malam. Tidak pilih-pilih, ntar aja kalau ganjil-ganjil aja, genap-genapnya nggak usah. Atau pilih nanti aja malam 27. Tapi diperintahkan untuk semua malam 10 hari yang terakhir semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Nah, sekarang yang berikutnya, kapan terjadinya? Kapan terjadinya malam Qadar? Rasulullah SAW mengatakan, taharraw lailatul qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan.
Berarti malam Qadar itu terjadinya di 10 hari yang terakhir. Terjadinya di 10 hari yang terakhir, bukan yang pertama, bukan pula yang kedua. Ibu-ibu jangan menulis dulu, coba perhatikan. Malam Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Karena Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Malam Qadar itu terjadinya kapan? 10 hari yang terakhir kan? Saya tanya, tanggal 17 itu 10 hari terakhir atau 10 hari kedua? Kedua. Lalu banyak orang mengerjakan perayaan Nuzulul Quran. Kapan mereka merayakannya? 17 Ramadan. Nah, ini berarti ini mana yang benar ini? Al-Quran itu turunnya tanggal 17 Ramadan atau di malam Qadar? Di malam Qadar. Malam Qadar itu 17 atau 21 ke atas? 21 ke atas. Berarti orang mengerjakan peringatan Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan ini tidak ada dalilnya. Dan ini tentunya bertentangan dengan dalil. Karena Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah yang bilang bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Qadar. Al-Quran itu turun di malam Qadar berarti bukan di malam Qadar, dan sedangkan malam Qadar itu 21 ke atas, berarti tidak mungkin dia turun di tanggal 17. Berarti peringatan-peringatan seperti ini tidaklah sesuai dengan dalil. Nah, di antara 10 hari yang terakhir, malam-malam ganjil itu lebih mungkin daripada malam genap. Tetapi malam genap masih mungkin. Ibaratnya kalau malam ganjil itu ya mungkin 30% kemungkinannya. Malam genap 30%, malam ganjil 70%. Anggaplah demikian. Yang penting malam ganjil itu lebih mungkin daripada malam genap. Rasulullah SAW mengatakan taharraw lailatul qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu pada malam-malam yang ganjil di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan malam genap juga bisa terjadi. Ibu-ibu sekalian, malam ganjil malam berapa saja? 21, 23, 25, 27, 29. Ada berapa hari? Ada berapa malam? Ada 5 malam. Saya tanya, malam Qadar itu 1 malam atau 5 malam? 1 malam. Di antara malam-malam ganjil ini yang mana? Nah, ini jadi pertanyaan baru. Di antara malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, yang paling mungkin itu adalah malam 27. Di antara malam yang paling mungkin dari malam-malam ganjil itu adalah malam 27. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah SAW zaman beliau pernah terjadi malam Qadar itu pada malam 27. Sebagaimana tadi yang saya bilang, Rasulullah iktikaf bersama sahabat. Malam 27 sudah malam Qadar, maka hari ke-27-nya beliau mengatakan kepada para sahabat tidak lagi iktikaf. Oleh karenanya terjadinya di malam 27 itu mungkin. Nah, kesimpulannya, malam Qadar itu terjadinya kapan sih? Kesimpulannya adalah malam Qadar terjadi pada 10 malam yang terakhir. Bisa ganjil, bisa genap. Di antara malam-malam yang ganjil dan yang genap, yang paling mungkin itu adalah malam ganjil. Di antara malam-malam ganjil yang 5, yang paling mungkin adalah malam 27. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi tahun ini terjadi 21, 23, 25 atau 29. Dan yang namanya malam Qadar itu hanya 1 malam yang berpindah-pindah. 1 tahun ke tahun berikutnya belum tentu sama. Jadi bisa jadi tahun kemarin jatuh di malam 25. Bisa jadi tahun ini jatuh di malam 27.
bisa jadi 29, bisa jadi 21, bisa jadi 28, 26, 24, 22, bisa jadi 27 lagi. Tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Hendaknya kita semua beribadah pada 10 malam yang terakhir tersebut. Baik. Kita sudah lewati keutamaan malam Qadar, sudah juga tanda-tandanya, sudah juga waktunya. Sekarang bagaimana cara dapatnya? Bagaimana cara mendapatkan malam Qadar? Satu, cara yang paling efektif itu adalah iktikaf. Cara yang paling efektif supaya bisa dapat malam Qadar adalah iktikaf. Apakah perempuan boleh ikut iktikaf? Jawabannya boleh dengan syarat. Perempuan boleh iktikaf dengan syarat. Siapa yang bisa sebutkan? Dapat uang garam. Oh, garam murah sekali. Garam berapa sekilo? Ya udah, vaksin. Siapa Bu? Angkat mic-nya. Mendapatkan izin suami. Satu, mendapatkan izin suami. Tidak menimbulkan fitnah. Tidak menimbulkan fitnah, maksudnya. Terus? Bagaimana itu maksudnya menimbulkan fitnah? Maksudnya kondisinya itu tidak bertabarut, seolah dengan sempurna. Iya, bagus. Uang garam murah ya. Gula sekilo berapa? 12.000. 12.000. Ya. Nanti ya uangnya. 12.000. Lumayan loh Bu, 12.000. Baik, ini sudah betul. Apa syaratnya wanita boleh ikut iktikaf? Satu, izin suami. Kalau suami tidak izinkan maka tidak boleh. Walaupun alasannya ibadah. Misalnya bilang, oh, ini ibadah kok dilarang-larang. Bapaknya gimana sih? Aku maunya mau pergi. Karena teman-temanku semuanya iktikaf. Aku tidak mau ketinggalan. Suami bilang, tidak boleh pergi. Karena misalnya ada anak bayi. Siapa yang mau jaga anak bayi? Titip aja ke nenek. Oh, nggak boleh. Saya nggak mau. Pokoknya kamu tinggal di rumah. Kalau suami melarang, maka tidak boleh iktikaf. Ibu-ibu, iktikaf hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Mentaati suami pada perkara yang ma'ruf wajib atau sunnah? Wajib. Mana yang didahulukan, wajib atau sunnah? Wajib. Berarti tidak boleh kalau suami tidak mengizinkan. Dan ibu-ibu bayangkan, kalau suami melarang iktikaf saja tidak boleh iktikaf. Apalagi kalau suami melarang istri melancong. Misal istrinya mau melancong pergi ke Jakarta misalnya, pengen jalan-jalan sama teman-teman sesama wanita. Pak, aku mau jalan-jalan sesama ibu-ibu. Kemana? Ke Jakarta, kami mau safar. Ngapain? Belanja kek, ngapain kek? Ngabisin uang suami. Nah, suaminya bilang tidak boleh. Apakah istri berhak marah? Apakah istri boleh marah? Kalau marah aja boleh sih. Sekedar marah kok. Ya. Ngambek gitu boleh dikit-dikit aja ngambek kita. Wajar ya, tidak diizinkan. Tapi apakah kalau dia pergi berdosa? Berdosa, dikarenakan melanggar larangan suami pada perkara yang memang harus ditaati. Ya. Wong mau pergi iktikaf saja nggak boleh. Kalau dilarang itu jadi tidak boleh. Apalagi cuma melancong kemana-mana. Yang kedua, syaratnya adalah masjidnya menyediakan tempat wanita yang menutup aurat dan aman dari laki-laki.
masjidnya menyediakan tempat untuk wanita yang tertutup dari laki-laki. Misal di Masjid Nasai, kalau perempuan di lantai 1, tidak boleh ada laki-laki masuk. Laki-laki tidak boleh naik ke lantai 2 kecuali anak-anak kecil yang belum balik. Maka ini berarti aman dari laki-laki, maka insya Allah boleh. Tapi kalau misalnya masjid-masjid umum di mana hijabnya perempuan setinggi dada, hijabnya kan ada yang setinggi dada, terus mau i'tikafan di situ, kadang-kadang tertidur di situ, kadang-kadang hijabnya tembus pandang, maka tidak boleh, dikarenakan khawatir jadi fitnah. Fitnah ini maksudnya bukan fitnah yang membicarakan orang lain yang tapi tidak benar, bukan itu. Tapi maksudnya adalah menimbulkan godaan. Seperti misalnya laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki, lalu kemudian misalnya tatap-tatapan lah atau yang semacamnya, maka tidak boleh. Cara yang kedua untuk menghidupkan malam qadar. Cara yang kedua, setelah tarawih segera tidur. Setelah tarawih segera tidur. Supaya apa segera tidur? Supaya nanti malam bisa bangun lagi sholat tahajud. Ya. Kasih catatan, tapi seandainya pun mencukupkan dengan tarawih, maka sudah dianggap menghidupkan malam qadar. Seandainya pun ada yang mencukupkan dengan sholat tarawih saja tanpa tahajud, maka ini sudah cukup untuk menghidupkan malam qadar. Ibu-ibu, apa yang disebut dengan malam? Malam itu mulainya kapan waktunya? Terbenam matahari. Pas waktu sholat apa itu? Maghrib. Kapan berakhirnya malam? Ya, terbit fajar shadiq. Waktu sholat apa itu? Sholat subuh. Berarti apa yang namanya malam? Mulai dari sholat maghrib sampai sholat subuh. Itu namanya malam. Maka yang namanya menghidupkan malam qadar adalah banyak-banyak beribadah mulai dari sholat maghrib sampai subuh itu. Ya. Maka kalau ada orang cuma sekedar dia aku sholat maghrib, sholat isya, terus sholat tarawih, kayaknya aku tidak sanggup lagi mau sholat tahajud, terus tertidur dia di malam itu, berarti kita katakan ibu telah menghidupkan malam qadar dengan kadar 11 rakaat tarawih. Ya. Tapi tentunya kalau lebih banyak lagi lebih bagus. Hidupkan dengan tarawih, hidupkan dengan baca Quran, hidupkan dengan sedekah, hidupkan dengan bayar zakat fitrah, hidupkan dengan sholat tahajud lagi, hidupkan dengan membaca buku agama. Berarti ini semakin banyak lagi penghidupan malam qadarnya. Apa tadi yang kedua caranya? Setelah tarawih segera tidur supaya nanti malam bisa bangun lagi. Tapi kalau tidak terbangun, sementara dia sudah cukup dengan sholat tarawih, sudah bisa dianggap menghidupkan malam qadar? Tidak bisa. Tetapi tentunya pahalanya tidak lebih besar dibandingkan dengan dia bangun lagi di tengah malam melakukan ibadah yang lain. Yang ketiga, membangunkan keluarga. Membangunkan keluarga. Ibu-ibu cinta nggak sama suaminya? Cinta. Maukah menjadi suami istri di surga berdua? Mau lah. Nah, kalau mau berarti jangan ibu ibadah sendirian. Kalau ibadah sendirian, ibu masuk surga sendirian. Pak, bangun Pak. Bapaknya bilang, aduh ngantuk. Bangun Pak, ini malam qadar kayaknya loh. Aduh ngantuk. Bilang sama suaminya, Pak, maukah kita jadi suami istri lagi di surga?
langsung melek mata suaminya. Kalau bidadari. Kata suaminya, enggak, aku mau yang lain lagi. Nah, bangunkan keluarga, baik anak-anak maupun suami. Ajak mereka untuk menghidupkan malam qadar supaya kita semangat. Coba kalau nggak dibangunkan, kadang kita jadi ikut malas. Bilang sama suaminya, nanti malam kita bangun. Terus nanti malam kita ikut tahajud di Masjid Nasa'i, Masjid Namirah, Masjid Istiqomah. Yang penting pokoknya nanti malam kita tidak tidur. Ayo anak-anak tidur semua. Setengah 10 udah tiduran. Jam 2 jam mekernya bang bunyi. Langsung siap-siap. Setengah 3 sudah sampai di Masjid Nasa'i, kemudian ikut tahajud di sana. Nah, ini termasuk bentuk menghidupkan malam qadar yang utama. Nah, yang keempat, untuk laki-laki mandi dan memakai wangi-wangian. Suruh suaminya setengah 3 mandi pak, biar segar. Terus siram dia sama parfum. Semprotkan parfum supaya dia semangat. Kemudian pergi ke masjid. Nah. Apakah wanita yang sedang haid bisa mendapat malam qadar? Jawabannya bisa. Ibu mencatat di bagian bawahnya. Wanita haid bisa juga dapat malam qadar. Wanita haid bisa dapat malam qadar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau iktikaf jelas tidak boleh. Karena iktikaf dia berdiam diri lama di masjid. Sementara itu hanya pekerjaan sunnah iktikaf. Maka kalau dia haid tidak boleh iktikaf di masjid. Terus ngapain dong berarti? Ya berarti di rumah saja. Saya ngapain sholat nggak bisa. Baca Quran pakai mushaf nggak bisa. Kita jawab, ibu memang tidak boleh sholat, tapi kan ibadah-ibadah yang lain buat wanita haid kan masih banyak. Seperti membaca Al-Quran tanpa mushaf. Ya. Jadi tulisnya, wanita haid bisa dapat Lailatul Qadar. Caranya, 1, baca Quran tanpa memegang mushaf. Seperti dengan mendengarkan murotal di TV atau radio, kemudian sambil diikuti. Dengarkan di TV, ada TV Roja misalnya, lihat di situ ada bacaan Quran, diikuti bacaan Qurannya. Yang kedua, membaca buku agama. Membaca buku agama itu dapat pahala dapat ya. Berarti kan bisa dikerjakan, berarti kan dia butuh ibadah. Maka dikerjakanlah baca buku agama tengah malam. Yang ketiga, berdoa dan zikir. Berdoa dan zikir. Doa banyak-banyak. Dikarenakan malam qadar itu malam penentuan takdir. Terus yang keempat, sedekah. Bagaimana menghidupkan malam qadar dengan sedekah? Ibu pulang dari tarawih, jangan sama suami cari fakir miskin. Bagi-bagikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah kan sudah boleh dibagi tanggal berapa? 29 kan sudah bisa. Siapa tahu malam qadarnya 29. Siapa tahu tahun ini malam qadarnya malam 29. Malam 29 kan sudah boleh bagi zakat fitrah. Kalau zakat malam bisa sepanjang tahun. Jadi bagi-bagi zakat, bagi-bagi infak atau sedekah ke fakir miskin. Bahkan lebih sunnah lagi kalau fakir miskinnya adalah kalangan keluarga sendiri. Misalnya tante, paman, kakek, nenek, sepupu, saudara kandung. Apalagi kalau dia ibu bapak, diberikan uang, tentunya mereka sangat senang. Dan ini adalah bentuk menghidupkan malam qadar. Kalau sudah tengah malam, gimana sedekahnya?
Bisa keluar ke tetangga cari yang miskin, kemudian gantungkan misalnya beras, bahan makanan digantung di pintunya. Ketok-ketok, terus ketok-ketok kalau ada orang mau buka langsung lari. Gitu ya, langsung lari. Atau bisa juga di kemarin ada yang usul dan usulnya bagus. Buka handphone, cari nomor HP-nya orang-orang miskin, terus transfer pulsa. Bisa enggak? Oh, enggak tahu caranya transfer pulsa? Tanya-tanya dulu. Bintang 123, bintang, nomor telepon dituju, bintang, pulsa yang mau dikirimkan. Pagar, nanti dia terkirim pulsa 20.000 untuk orang miskin. Masya Allah, bisa nelpon? Katanya. Mungkin dia kan waktu lebaran kan orang miskin pengen juga nelpon keluarganya di kota mana, tapi nggak punya pulsa. Kebetulan waktu mau nelpon ada masuk SMS, dapat transfer pulsa sekian ribu. Kemudian bisa nelpon. Ini kan sedekah namanya. Beli voucher beberapa. Kemudian SMS kan. Misalnya tahu misalnya ada umat yang mungkin agak-agak kekurangan maksudnya. Misalnya janda, tidak punya suami, kurang pekerjaan. Kirimkan voucher, misalnya pulsa misalnya Telkomsel. Ini ada voucher, nilainya nggak banyak ya, cuma 25.000. Ini nomor vouchernya, silakan. Bagi-bagi sekian banyak voucher ke orang-orang yang dianggap mungkin membutuhkan. Maka ini juga merupakan bentuk menghidupkan malam qadar. Bagi wanita haid bisa mengerjakannya. Nah, transfer uang pakai internet banking bisa. Terus bab baru lagi. Kalau kira-kiranya dapat Lailatul Qadar baca apa? Misal tadi malam kita ibadah, pagi besoknya matahari bisa ditatap dengan mata telanjang. Hujan lagi. Kalau hujan kan jelas-jelas bisa ditatap kan? Masya Allah hujan. Apalagi di zaman Nabi Lailatul Qadarnya hujan. Yang Nabi tadi bilang bubar, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi itikaf. Itu kan malamnya sudah malam qadar tuh. Nah, waktu subuhnya orang sholat subuh di atas air. Wih, hebat betul sholat subuh di atas air. Bukan sholat subuh melayang di air, tapi sholat subuh lantainya kehujanan. Zaman Nabi itu nggak pakai keramik masjidnya, dan tidak ada pel, tidak ada alat pel. Jadi orang kalau sholat dan sholatnya kehujanan, atapnya tembus, terbias, masuk airnya ke dalam masjid. Jadi orang kadang becek-becek sholatnya. Nah, waktu zaman Nabi, orang sholat subuh di atas air, dikarenakan malam harinya hujan. Hujan dan malam itu adalah malam qadar. Nah, anggaplah ummahat pas malamnya itu malam qadar, ummahat lagi ibadah. Besok paginya nunggu matahari. Masya Allah, matahari bisa ditatap dengan mata. Nah, kira-kiranya kan berarti dapat malam qadar tuh. Kalau kira-kiranya dapat malam qadar, bacanya baca apa? Apa doanya? Siapa yang tahu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan Engkau menyukai ampunan, maka maafkanlah aku. Jadi yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu bukan doa buku ya, Bu. Nah, orang kan bacanya kapan? Buka puasa toh. Nah, ini adalah doa mendapatkan malam qadar. Kalau kira-kiranya dapat malam qadar, maka baca ini. Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengira malam itu adalah malam qadar? Apa yang perlu aku ucapkan?" Maka Nabi menjawab, "Ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Coba ibu-ibu sama-sama. Allahumma, ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu adalah doa kalau kira-kiranya dapat malam
qadar. Terakhir, seputar iktikaf. Iktikaf harus di masjid. Tidak bisa iktikaf di rumah. Ya. Iktikaf harus di masjid. Perlu diketahui, ada para ulama kita yang bilang masjidnya harus masjid yang 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau masjid yang lain tidak boleh. Pendapat yang kedua mengatakan masjid yang manapun yang penting dipakai Jumatan. Kalau ada masjid kecil tidak dipakai Jumatan, tidak bisa iktikaf di situ. Ada pendapat yang ketiga mengatakan boleh masjid yang mana aja, yang penting itu masjid. Bukan musola kantor, bukan ruang-ruang kecil di gedung, tapi betul-betul masjid. Pokoknya ada bangunan dibangun buat masjid, nah itu namanya masjid. Walaupun tidak dipakai Jumatan, bisa iktikaf di situ. Berapa kadar minimalnya? Ini ibu-ibu, kalau suaminya kerja, ibu bilang sama suaminya, Pak, iktikaf Pak, jangan bola terus. Tapi nggak ada bola ya. Nggak ada bola. Tahun lalu kan kalau nggak salah bola tuh. Saya pergi ngisi sholat subuh, ngisi kajian subuh, ada orang satu di pos kamling rame-rame nonton bola, nggak pergi ke masjid. Tahun lalu kan bola tuh. Nggak tahu kalau tahun ini ada apa lagi. Anggaplah misalnya bola, Pak, bola terus. Ini 10 hari terakhir loh. Coba iktikaf di masjid loh. Suruh dia penasai. Nanti kalau dia alasan gini, aku kan kerja Bu, kerja mana bisa iktikaf. Maka jawabannya, iktikaf kadar minimalnya adalah 1 malam. Bagaimana iktikaf 1 malam? Masuk masjid waktu maghrib, keluar dari masjid waktu subuh. Bisa toh? Nah, suruh suaminya begini, Bapak kerjanya nanti sore pulang, waktu pulang mandi, nanti menjelang maghrib bawa bantal ke masjid, bawa bantal. Nanti pulang lagi ke rumah, habis sholat subuh. Kalau ada kajian subuh, kajian dulu. Nanti setelah kajian pulang kerja lagi. Nanti pulang kerja gitu lagi, mandi, bawa bantal lagi. Atau supaya nggak repot, bantalnya tinggal aja di masjid, kasih nama Suhaibin kan, supaya nggak ada yang ambil. Taruh bantalnya, kemudian nanti tidur, pergi kerja, pulang mandi, ke masjid lagi. Maghrib sampai sholat subuh, habis sholat subuh kalau ada kajian lagi. Setelah itu pulang lagi. Terus berlangsung seperti itu selama 10 hari. Ini adalah iktikaf kadar paling minim. Tentunya kalau dibandingkan 10 hari terakhir full, maka itu lebih bagus. Kalau ada orang iktikaf full 10 hari, tentu itu lebih bagus, lebih berpahala. Tapi kalau dia tidak mampu, misalnya bekerja atau ngurusi usaha atau dagang, khawatirnya kalau pagi-pagi di toko nggak dibuka, nanti orang mau belanja bingung. Ya, terpaksa harus buka toko, maka buka toko, tapi malamnya iktikaf. Ya, malamnya iktikaf. Waktu iktikaf itu ngapain? Ya tadi itu, sholat, baca Quran, zikir, baca buku dan yang lainnya. Kalau cuma misalnya habis sholat isya terus tidur, habis tidur nanti bangunnya waktu sahur aja. Jadi di masjid itu cuma habis sholat isya tidur, bangunnya waktu sahur, isya tidur lagi, bangunnya waktu sahur. Ini namanya bukan iktikaf, ini namanya apa? Pindah ranjang. Nah, ada sebagian ikhwan itu kalau dia ke iktikaf, dia nasai iktikafnya iktikaf pindah ranjang. Cuma sekedar ya pokoknya pindah ranjang, tidur. Kalau enggak ngobrol. Sampai jam 1 ngobrol terus sehari-hari ngobrol. Nanti habis ngobrol, jadi orang jam 3 bangun mau sholat, dia nggak ikut sholat. Ya, karena kebanyakan ngobrol. Ini bukan ini jadi warung kopi namanya, bukan iktikaf. Nah, yang terakhir, tadi udah terakhir ya. Ini betul-betul terakhir. Ibu-ibu nggak usah nyatet, nggak usah mencatat. Ibu-ibu sekalian sama Allah.
Anggaplah ibu-ibu sekarang ini sedang jadi anak SMA. Bayangkan ibu-ibu lagi SMA. Nah, ibu-ibu baru saja melewati ujian kenaikan kelas atau ujian masuk perguruan tinggi. Ya, sudah lulus SMA, masuk ujian perguruan tinggi. Setelah ikut ujian, datanglah hari pengumuman kelulusan. Siapa yang lulus, siapa yang tidak. Si fulana 1, fulana 2, fulana 3 lulus. Fulana ini tidak lulus, misalnya ya. Terus ibu termasuk ibu-ibu yang lulus. Dan waktu pengumuman kelulusan, ibu datang ke kampusnya untuk melihat lulus atau tidak. Ibu berpakaian sederhana sekali. Cuma jilbab panjang menutupi aurat, baju yang cuma gamis menutup aurat. Udah gitu tok. Bawa tas seadanya, isinya dompet sama HP. Ada di sebelahnya ibu perempuan juga, bajunya innalillah. Bajunya misalnya terbuka auratnya, roknya cuma separuh, dan dadanya, bibirnya, mukanya tuh kayak lampu merah. Bibir merah, atasnya agak kuning-kuning dikit, ya. Di bawah pipi hijau-hijau. Nah, tamam. Sebelahnya lagi ada ibu-ibu jilbab. Tadi jilbabnya yang tergulung-gulung di kepala kayak kulit unta. Masya Allah, alisnya tebal, hitam. Mukanya itu kalau ada semut di pipinya kepleset semutnya. Licin, putih, bibir dandan merah, gigi ada berliannya giginya. Pernah lihat wanita? Giginya dibor, ditaruh berlian. Masya Allah, punya mencelining. Terus rupanya 2 orang ini nggak lulus. Perempuan-perempuan yang model ini rupanya nggak lulus. Apa perasaan kita melihatnya? Pasti kita akan bilang kasihannya ya. Kan? Kita yang biasa-biasa aja lulus, alhamdulillah. Ini yang kayak gini udah dandan paling menor, paling ini, paling itu. Pokoknya kayak beda sendiri gitu ya. Kalau orang Jakarta bilang songong, ya paling baik sendiri, paling wah sendiri. Datang-datang yang diomongin langsung misalnya, ini bajuku 400.000, ini gamisku 500.000, ini jilbabku ini mereknya ini. Wah, dia ngomongin. Kayaknya waktu pengumuman kelulusan, yuk lihat papan pengumumannya. Karena yang kami lulus, dia nggak lulus. Apa perasaan kita? Kasihannya, kan gitu. Nah, ibu-ibu, anggaplah ibu-ibu ini lagi ikut ujian di bulan Ramadan. Ibu-ibu semuanya waktu di Ramadan ini ada mata kuliah tarawih. Apa waktu di ujian ini ada mata ujian tarawih, ada mata ujian tadarus, ada mata ujian sholat subuh, ada mata ujian sholat isya, mata ujian sedekah, mata ujian zakat fitr, mata ujian semuanya, mata ujian mematikan TV, semuanya ibu lakukan. Akhirnya ibu-ibu lulus. Dan pengumuman kelulusannya adalah di Idul Fitri. Waktu datang Idul Fitri, maka ibu dinyatakan lulus Anda sebagai orang bertakwa. Amin. Semuanya mengerjakan mata-mata ujian itu dengan baik, maka lulus semuanya di hari Idul Fitri. Waktu Idul Fitri, waktu pergi ke lapangan Id, waktu pergi ke masjid, atau waktu bertamu-tamu, ada orang yang sudah nggak boleh sholat, pahanya terbuka, atau dia pakai jilbab tapi jilbabnya seperti burung unta, mukanya itu celining kalau ada semut jatuh di situ, pleset nanti di pipinya, dan yang semacamnya. Dan waktu di dalam bulan Ramadan, tarawihnya cuma sekali, waktu hari pertama. Ya adalah hari kedua, waktu hari kedua. Setelah itu tidak ada lagi. Sedekahnya sedikit. Quran itu sampai berdebu di atas rak bukunya. Dan itu sama sekali waktu bulan Ramadan. Tidak ada yang namanya witir. Jarang sekali yang namanya sedekah. Baca Quran nggak ada. Habis sahur langsung tidur, nggak sholat subuh. Tidur balas dendam sampai zuhur.
Habis zuhur ya kadang-kadang sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi sampai asar. Habis asar yang disibukin makanan, bingka kentang, bingka lumpia, itu aja diurusin. Waktu dia puasa, waktu dia Idul Fitri sebenarnya dia nggak lulus, tapi dia dadanya paling aneh sendiri. Maka perasaan kita lihat mereka sebagaimana kasihannya ya. Kita yang ibadah kita yang biasa-biasa aja, dia yang nggak ibadah, aduh. Maka tentunya kita katakan ibu-ibu nanti di hari Idul Fitri nggak usah minor-minor, baju nggak usah yang mahal-mahal, boleh beli baju baru tidak ada masalah, baju baru tidak masalah. Ibu mau menjahit gamis yang baru nggak masalah. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau gamis baru itu tidak dibarengi dengan diri yang baru. Keluar dari Ramadan ya gitu-gitu saja, kayak orang balas dendam. Hari pertama makan sebanyak-banyaknya, balas dendam 30 hari disuruh puasa. Ibu-ibu nanti waktu 1 Syawal ibu-ibu jangan langsung dosa ya. Oh, kok 1 Syawal langsung dosa? Iya, biasanya perempuan banyak dosa. Bagaimana itu? Mubazir makanan ya. Mubazir makanan, bikin makanan sebanyak-banyaknya, dihidangkan, nanti kadang-kadang jadi basi, kadang-kadang jadi makan. Nanti ibu-ibu kalau misalnya silaturahim selama Idul Fitri, silaturahimnya makan secukup-cukupnya aja ya. Jangan misalnya ada orang bikin jadwal, pagi nanti besok kita ke rumah si ini, mumpung ada bakso. Nanti siang kita ke sini ada soto. Nanti sore ke sini ada pempek. Malam ke sini lagi ada bubur ayam misalnya. Didata, di jadwal gitu. Mau bertamu ke rumah orang ngomong dulu, di sana ada apa? Oh ada pempek. Aduh udah kemarin di sana di tempat yang lain. Besok aja ya nanti aja tetap. Nah, sederhana saja. Mau punya baju baru itu boleh, tidak ada larangan. Akan tetapi hendaklah dibarengi dengan semangat ibadah di 10 hari yang terakhir. Nah, jangan jadi orang yang sebenarnya nggak lulus terus seakan-akan sok lulus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini saja kajian pada hari ini. Ada pertanyaan silakan. Yang bertanya pertama dapat, saya nggak tahu ya, uang tepung sekilo berapa bu? Berapa? 80.000? 10. Oh 10.000. Bahasa mau tanya Pak, Assalamualaikum. Jadi Pak mengenai itikaf, ada yang mengatakan di sini, ini kebetulan di masjid kita itu katanya pengurusnya mengimbau bahwa nanti kita itikaf 10 hari bulan Ramadan. Itikafnya itu setelah selesai sholat tarawih, kemudian kita akan pulang. Kemudian jam 3 kita ke masjid itu untuk itikaf sampai nanti subuh. Apakah itu dikatakan itikaf? Terima kasih. Ya. Kita ikut tarawih, habis ikut tarawih kemudian pulang. Nanti jam 3 balik ke masjid lagi ikut tahajud. Apakah itu iktikaf? Tadi saya mengatakan iktikaf kadar minimalnya berapa ya Bu? 1 malam. Mulai dari kapan sampai kapan? Mulai dari malam itu sampai subuh. Maka itulah kadar iktikaf yang paling minim. Kalau kurang dari itu maka dia bukan iktikaf. Apa dalilnya bahwasanya apa dalilnya bahwasanya iktikaf itu minimal 1 malam? Dalilnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah bernazar, kalau nanti saya begini maka saya akan iktikaf, maka saya akan iktikaf. Maka Nabi SAW mengetahui dia nazar dan keinginannya tercapai, beliau disuruh oleh Nabi untuk iktikaf 1 malam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya iktikaf itu minimalnya 1 malam. Kalau kurang dari itu maka tidak bisa iktikaf. Tidaklah dikatakan iktikaf. Jadi kalau tarawih pulang tidur di rumah, nanti jam 3 balik lagi, itu namanya bukan iktikaf. Itu namanya strikaf.
Iktikaf setrikaan. Ini Ibu Jejen ya? Iya Bu Jejen kan? Saya kenal soalnya suaranya dari zaman tahun berapa ya? Tahun 2008 kayaknya. Saya tulis ya di belakang amplopnya, Ibu Jejen. Ini dikasih amplop nih, Ibu Jejen. Dapat uang tepung 2 kilo. Terus nanti aja bagi-bagi amplopnya. Siapa yang tanya lagi? Ustaz, Ini Bu siapa? Rini Ustaz. Bu? Rini. Bu Rini. Yang doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu bolehkah dibaca selama 10 hari terakhir dan boleh nggak dibaca di luar itu, maksudnya di hari biasa aja itu? Oh iya. Kalau hanya dimutlakkan ini saya mau berdoa begini saja tanpa dikaitkan dengan waktu khusus, maka insya Allah boleh. Misalnya tengah malam tahajud di luar dari 10 malam yang terakhir, tapi hanya sekedar memutlakkan doa, sekedar berniat ini pokoknya bentuknya doa, tidak bukan doa khusus misalnya, maka ini insya Allah boleh. Tapi kalau seandainya dibuat doa khusus, ini adalah doa menjelang buka. Setiap kali buka sunnah baca ini butuh dalil dan tidak ada dalilnya. Tapi kalau sekedar doanya bentuknya mutlak, maka insya Allah boleh. Walaupun bukan di luar dari, walaupun bukan 10 hari terakhir, bukan dari malam terakhir, insya Allah. Silakan lagi. Ibu-ibu makanannya pesen apa bikin sendiri? Pesen. Jangan ini kayaknya nggak ada yang bikin sendiri. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam Ibu siapa? Ibu Reni. Ibu Reni. Saya bertanya di luar tema Iya. mengenai zakat mal. Bagaimana ya cara penyaluran dari zakat mal itu? Apakah harus ke panitia bagian zakat mal atau kita niatkan sendiri lalu dibagikan bagi kalangan warga sendiri yang tidak mampu atau bagaimana ya Ustaz? Zakat mal itu boleh dikelola sendiri, boleh lewat amil. Tapi amil bukan syarat. Ada orang mengatakan amil itu syarat. Jadi kalau baginya tidak lewat amil tidak sah. Ini salah. Yang benar adalah zakat itu boleh disalurkan sendiri. Misal, ibu-ibu punya sepupu atau tante atau paman yang miskin, misalnya di kampung Baru Ujung, karena sudah tua, tidak ada yang perhatikan. Maka ibu-ibu punya zakat mal, misalnya zakat malnya 1 juta. Ada beberapa orang keluarga di kampung Baru Ujung mau dikasih, maka dibagilah. Oh ada om dan tante sama sepupu 2 orang, 1 juta bagi 4 orang berarti 1 orang dapat 250.000. Bolehkah saya kasih langsung 250 ini langsung ke orang-orangnya, tidak lewat amil? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Bahkan ibu-ibu sekalian, memberikan zakat kita atau infak atau sedekah ke keluarga sendiri itu pahalanya 2 kali lipat dibandingkan diberikan kepada yang bukan keluarga sendiri. Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu lil masakin sadaqah, wa hiya 'ala lidil arham sadaqatan, sadaqatun wasilah. Sedekah itu apabila diberikan kepada fakir miskin maka dia 2 sedekah. Tapi kalau fakir miskinnya adalah keluarga sendiri, maka dia dapat 2 sedekah, yaitu sedekah itu sendiri ditambah dengan silaturahim. Nah, jadi intinya boleh ya Bu, mau dikasih langsung ke keluarga yang miskin boleh, mau lewat amil boleh, dan amil bukan syarat. Assalamualaikum Ustaz. Misalnya, ini ibu siapa? Ibu? Bu Eva. Eka. Eka. Eva. Pas Wahyu dulu aku yang bilang Eka tadi. Bukan saya. Eka. Ibu siapa? Ibu Eka. Masya Allah. Ini kayaknya pegawai
Penerbangan. bandara ya, zaman dulu ya. Ibu Eta. Ustaz, ketika wanita tidak dibolehkan suaminya untuk melakukan sementara itikaf itu harus dilakukan di masjid, apakah ketika wanita tersebut melakukan di rumah itu bisa dikatakan itikaf? Ya. Suami melarang itikaf di masjid. Terus kalau di rumah aja apa dikatakan itikaf? Tadi sudah kita jawab, sudah kita bilang tadi apa? Itikaf harus di masjid. Tidak bisa di rumah. Dan masjidnya ada khilaf menjadi 3 pendapat. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan 3 pendapat seputar tempatnya itikaf dapat uang mentega 1 kilo. 60.000 kan tadi? Sebutkan 3 pendapat. 3 pendapat tentang tempat-tempat iktikaf. Ayo pakai. Tapi ini mulai cek. Dapat uang kritik 4 bungkus. Saya salah, apa diganti uang keripik 4 bungkus. Saya Ibu siapa ini? Heni. Ibu Heni. Ibu Heni. Satu hanya di Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjidil Haram. Iya. 2 masjidnya harus dipakai untuk sholat Jumat. 3 tidak diperbolehkan sholat atau kantor. Kurang berarti. Pendapat pertama mengatakan hanya boleh di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Pendapat yang kedua mengatakan di masjid yang dipakai sholat Jumat. Terus Bu ini pendapat ketiganya mana? Pendapat ketiganya Bu ini tidak diperbolehkan di musola kantor. terus mau di mana dong? Di masjid. Ya masjidnya masjid apa berarti? Masjid yang dekat dengan kantor. Eh? Dia masjid dekat sama Apa Bu ini? Pendapat yang ketiga adalah masjid apapun walaupun tidak dikhidmatkan. Jadi pendapat pertama harus di 3 masjid. Masjid apa Ibu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu pendapat yang pertama, harus di 3 itu. Kalau tidak di situ nggak sah itikafnya. Ada pendapat ulama yang kedua yaitu masjidnya yang manapun, yang penting dipakai Jumatan. Pendapat yang ketiga mengatakan yang manapun tidak dipakai Jumatan pun nggak apa-apa. Yang penting dia bukan seperti musola kantor. Musola kantor itu kan bukan masjid. Musola kantor kan kantor. Dia kantor cuma ada ruangan sholat. Itu namanya bukan masjid. Jadi harus masjid. Yang penting masjid dipakai Jumatan kan, nggak dipakai Jumatan kan nggak masalah. Yang penting dibuat untuk sholat. Bu ini salah satu berarti dikurangi keripiknya 1. Berarti sisa 30.000. Terus siapa lagi mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustaz, saya mau tanya, selain doa yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bolehkah kita berdoa sebanyak-banyaknya dengan memakai bahasa Indonesia? Boleh. Doa sebanyak-banyaknya boleh nggak? Boleh. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, belum tamat bahasa Arabnya. Pakai buku-buku doa yang Indonesia aja boleh nggak? Boleh. Ibu-ibu, tadi ibu-ibu menuliskan caranya menghidupkan malam qadar. Coba ulangi. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Itikaf ya. Nomor 2-nya apa? Baca Quran. Bukan membaca Quran tanpa mushaf loh. Itu tadi buat orang wanita haid. Ya. Yang kedua tadi menghidupkan malam qadar dengan cara apa? Setelah tarawih segera tidur. Supaya apa? Supaya bisa bangun tengah malam. Yang ketiga apa?
membangunkan keluarga ya, supaya rame-rame sama suami sama anak-anak jadi lebih semangat. Terus apa lagi? Kalau laki-laki suruh dia mandi pakai wangi-wangian ya. Sudah itu ya. Nah, tambahin lagi, buat daftar doa. Supaya ibu-ibu nanti tidak terkantuk-kantuk gitu ya. Pas malam kan bingung mau doa apa ya. Bingung saya mau doa apa. Semuanya kayaknya sudah didoain. Nah, supaya tidak bingung, ibu besok kan tanggal 20 ya. Ya, PR buat ibu-ibu. Tidak harus setoran sama saya, tapi harus dikerjakan. Untuk ibu-ibu semuanya harus mengerjakan PR ini. Dan tidak perlu dilaporkan. PR-nya adalah buat daftar doa. Misalnya doa supaya sehat-sehat, doa mendapatkan tambahan ilmu bermanfaat, doa supaya bisa haji, doa bisa umroh, doa apa lagi ya? Anak saya segera nikah, doa anak saya yang bandel itu bisa tobat, doa anak saya yang perempuan yang belum pakai jilbab mau sadar, doa mendapatkan hidayah. Kalau belum punya keturunan, doa dapat keturunan. Semuanya ibu bikin daftar doa sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi jangan bilang doa dapat suami yang lain. Tidak dipoligami. Doa tidak dipoligami. Katanya Bang ini. Nah. Gampang sih laki-laki itu enggak supaya apa? Begini, laki-laki itu dia tidak harus doa poligami. Dia bisa doa begini, ya Allah, teman saya si fulan itu berikanlah dia istri. Nanti kan malaikat akan mendoakan, semoga kamu dapat yang semisal. Gitu. Nah, jadi bikin daftar doa supaya nanti waktu tengah malam bangun untuk sholat berdoa, ibu-ibu tidak ngambang lagi mau doa apa ya. Karena kan sudah ada daftar doanya, baca sebanyak-banyaknya. Apakah harus bahasa Arab? Tidak harus bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Ini ibu tadi yang bertanya namanya siapa ya? Ibu Siti Salma, Ustaz. Ibu Siti Salma. Ibu Siti Salma. Sudah, ada lagi pertanyaan? Ustaz, Iya. syarat-syarat kita memberi zakat itu kepada orang-orangnya bagaimana, Ustaz? Kadang ada yang sudah selesai kita nggak mau sholat, itu gimana, Ustaz? Ini ibu siapa? Ibu Iin. Ibu Iin dan Ibu Siti Salma, amplopnya jadi satu ya. Habis amplop soalnya. Nah, pakai tisu nggak ya? Gak usah Pak. Amplop lagi. Ambil amplop lagi. Oh Pak Swedi ambil amplop lagi. Kita mau kasih zakat fitr itu harus bagaimana orangnya? Soalnya orangnya kadang-kadang nggak sholat. Maka jawabannya adalah satu, walaupun dia miskin, kalau dia kafir nggak boleh. Dua, walaupun dia miskin, kalau dia tidak pernah sholat sama sekali, maka nggak boleh. Tiga, kalaupun dia miskin dan dia adalah orang fasik secara terang-terangan, maka nggak boleh. Misalnya dikenal pemabok, dikenal pemabok, dikenal pelacur misalnya, maka tidak boleh. Tapi kalau dikasih infak, sedekah biasa boleh. Ya, bedakan ya, zakat itu kan wajib. Kalau infak sedekah hukumnya apa Bu? Sunnah atau wajib? Sunnah. Untuk sifatnya wajib, untuk yang sifatnya wajib tidak boleh untuk orang-orang kafir, kecuali satu saja, yaitu mu'allaf, orang yang mau masuk Islam tapi belum masuk Islam, tapi kepengen, ini boleh dikasih zakat. Tapi untuk yang selain dari orang kafir, kalau untuk infak atau sedekah biasa, ini boleh secara luas. Misal nih, ibu-ibu perhatikan. Misalnya di dekat rumah ibu
Ada orang kafir, perempuan, terus dia sakit, tidak ada uang sama sekali, mau berobat, pengen beli obat, gak punya uang. Bolehkah ibu kasih infak ke dia? Saya ulangi pertanyaannya. Ibu-ibu punya tetangga orang kafir, perempuan. Misalnya dia miskin dan dia pengen berobat tapi tidak ada uangnya. Bolehkah ibu kasih infak ke dia? Bolehkah kasih sedekah biasa? Boleh. Karena kalau infak sedekah biasa sifatnya luas. Tapi zakat fitri boleh enggak? Tidak. Dikarenakan zakat fitri itu untuk fakir miskinnya orang muslim. Nah, kalau mau ngasih orang kafir hanya boleh yang infak sedekah. Jadi boleh. Jadi ibu-ibu kalau mau bagi zakat fitri atau zakat mal, cari yang orang miskin dari kalangan orang muslim. Jangan kasih orang kafir, jangan kasih orang yang tidak sholat sama sekali, jangan kasih orang yang secara terang-terangan berbuat fasik. Seperti dikenal seorang pemabuk, dikenal seorang pelacur. Nah, tidak boleh pula memberikan kepada yang turunannya Nabi. Jadi sebenarnya Habib-habib itu atau syarifah-syarifah seharusnya nggak terima zakat ya kayaknya. Kan klaimnya apa? Saya kan Habib, saya kan Sayyid, saya kan Syarifah, saya ini turunan Nabi. Nah kalau turunan Nabi itu dilarang untuk terima zakat. Nah Rasulullah SAW mengatakan, laula an akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha. Kalau saya tidak khawatir kurma ini yang saya temukan di jalan ini adalah kurma sedekah, maka pasti saya makan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harta sedekah, harta zakat tidak boleh untuk keturunannya Nabi. Nah, ada lagi pertanyaan? Ini tadi Ibu Iin ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Misalnya, Mau nanya, ini bagaimana cara kita menghidupkan semangat kita lagi dalam beribadah? Kan semangat beribadah itu kan kadang naik turun ya Pak Ustaz. iya. Jadi pada saat ibadah kita turun, cara menghidupkan lagi supaya kita semangat dalam beribadah bagaimana? Ini Ibu siapa? Mila. Ibu Nila. Harga ikan nila sekilo berapa? Mahal Pak Ustaz. Oh enggak jadi dulu. 40 Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita pengen ibadah tapi kadang-kadang naik turun? Ada banyak tipsnya. Di antara tips yang paling ibu harus pegangi adalah ibu harus terus ada di majelis ilmu bersama wanita-wanita yang salihah. Karena kita kalau ketemu dengan orang salihah dicas. Ya, walaupun kadang-kadang misalnya kalau di dekatnya ibu-ibu yang salihah kita jadi ikut salihah. Nanti sampai di rumah agak nggak salihah lagi. Ini masih mending daripada gaul sama yang nggak salihah. Jadi tidak salihah di sini, tidak salihah di luar rumah, tidak salihah pula di rumah. Jadi di antara yang paling ibu harus pegangi adalah supaya terus ada semangat itu adalah hadir selalu di majelis ilmu, kumpul dengan wanita-wanita yang salihah. Jadi ketemunya ngecas satu sama lain. Nabi SAW mengatakan di antara bentuk-bentuk teman itu ada yang seperti pembuat pandai besi, dimana kalau kita duduk bersama dia maka setidak-tidaknya kita kena percikannya, walaupun tidak kena panasnya. Nanti kalau duduk dekat pandai besi kena percikannya. Ada teman itu yang seperti penjual minyak wangi, kalaupun nggak dapat tetesan wanginya minimal kena wanginya. Minimal duduk dekatnya, kalaupun dia tidak ngasih minyak wanginya, ya minimal dapat harumnya lah, tidak dapat bau keteknya. Nah, ibu-ibu kalau bergaul dengan wanita-wanita yang salihah itu seperti bergaul dengan penjual minyak wangi. Di mana, kalaupun kita tidak dapat faedah banyak-banyak dari dirinya, minimal kita ketularan solehnya. Ya. Dengan ibu-ibu yang berjilbab besar misalnya, tentunya akan kita senantiasa, ibu-ibu ini jilbabnya besar-besar. Tadinya kita datang jilbabnya kecil-kecil. Nanti kan lama-lama kepengen juga. Anggun ya, pakai jilbab besar. Nanti lama-lama pengen juga. Ya. Lama-lama insya Allah ikut ya tercas diri ini untuk bisa menjadi wanita-wanita yang lebih sempurna dalam beribadah, dalam bertawakal kepada Allah. Tapi kalau bergaulnya dengan ibu-ibu yang bergajulan, saya yakin ibu-ibu semuanya insya Allah
paling tidak ada satu saja di antara seluruh tetangga-tetangganya yang begajulan. Ya, karena wanita begajulan banyak di mana-mana. Bagaimana itu begajulan? Misalnya kalau ngumpul sama ibu-ibu yang diomongin orang lain, seakan-akan dia nggak punya aib. Kalau ketemu yang dibicarakan baju, jalan-jalan, Tupperware terbaru, yang diomongin harta, sinetron, acara TV ini, gosip artis itu. Wanita-wanita yang tidak jelas pembicaraannya, pembicara-pembicara yang tidak manfaat. Tapi kalau yang salihah, kajian di sini, nanti kajiannya ini, nengok ibu ini sakit. Yang dibicarakan hal-hal yang manfaat. Maka bunyilah nomor satu yang perlu kita perhatikan adalah gaulnya dengan wanita-wanita salihah. Terus yang kedua, isi hari-hari itu dengan penambah semangat. Seperti misalnya ya, kalau kita lagi malas ke kajian, minimal di rumah setel kajian. Tapi kalau yang disetel misalnya sinetron, justru kita semakin larut, semakin hilang. Sudah semangat ibadah itu turun, ditambah lagi dengan racunnya, maka semakin hilanglah kita. Maka di rumah harus ada penyemangat. Seperti misalnya nonton siaran TV yang isinya dakwah. Ya, minimal misalnya dengarkan radio itu. Terus yang ketiga, minta nasihat sama orang-orang yang soleh atau solehah. Misalnya ibu-ibu kenal ada ustazah. Ibu kalau curhat jangan sama ustaz ya. Curhat-curhat pribadi-pribadi yang ustaz saya lagi galau bla bla bla. Itu jangan sama ustaz. Ya. Karena bisa jadi ustaznya ikut galau juga nanti. Kebetulan misalnya ustaznya pengen poligami lagi. Aduh, iya sudah. Sama bu, kita galau sama-sama. Iya lagi. Ya, kalau galau curhatnya sama ustazah. Cari ustazah atau teman yang kalau di kajian itu kelihatan, Masya Allah ini ibu ini anggun, sudah anggun. Kalau ngobrol sama dia itu enak. Kalau dia ngobrol sama dia itu dengerin. Ya. Kegalauan kita tuh dia dengarkan. Ya. Kalau dia sholatnya rapat. Kalau dia duduk di majelis ilmu, duduknya paling depan, rajin mencatat. Kalau ngomong bijaksana, walaupun dia bukan ustazah. Nah kalau kita lagi kehilangan semangat, minta nasihat sama dia. Ustazah atau Ana lihat anti itu kalau di kajian, Masya Allah orangnya. Ana senang sama anti, ana uhibbuki fillah. Tolong nasihati saya dong, saya lagi galau ini. Jangan sama ustaz. Nanti ustaznya ke bawah-bawah. Nah, apalagi nanti kalau ternyata ustaznya WhatsApp atau Telegramnya ibu dibaca istrinya. Papa, siapa yang SMS? Masya Allah. Ya. Nah, itu setidak-tidaknya yang saya bisa berikan. Yang pertama adalah apa tadi? Bergaul sama wanita yang salihah. Jangan hilang dari majelis ilmu. Kalau semakin galau, semakin ke majelis ilmu. Karena di sana datang rahmat, datang ketenangan. Yang kedua, di rumah harus ada penyemangat. Seperti kalau lagi malas kajian, setidak-tidaknya di rumah harus ada setelnya kajian juga. Jadi penggantinya, seperti di roja. Jangan nanti yang disetel malah sinetron, malah TV, malah film atau yang semacamnya. Ini malah menjadikan ibu semakin hilang. Terus kalau butuh untuk mencurhat kepada orang lain, lagi kurang semangat, minta nasihat. Nasihatnya kepada siapa? Kepada ustazah atau kepada wanita-wanita yang dianggap bijaksana dalam menasihati. Ya, kalau berbicara kita enak dengan dirinya, itu yang kita minta ini nasihat. Nah, kalau ke ustaz, kalau tidak betul-betul urgent jangan. Nah, ada lagi. Ibu siapa ini? Lina. Ibu siapa? Lina. Ya. Oh ini ibu yang lain lagi. Ibu Lina ya? Ya. Boleh nggak Pak Ustadz misalnya satu orang itu mendapatkan zakat mal dan zakat fitri? Kita punya zakat mal.
kita punya zakat fitri. Zakat fitri kita misalnya 10 kilo beras, karena satu suami, satu istri, 2 anak, 10 kilo. Terus suami kita juga nitip mau bayar zakat mal 1 juta. Bolehkah 10 kilo ditambah 1 juta ini untuk 1 orang? Begitu pertanyaannya, Bu. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Nah, zakat boleh. Zakat yang banyak orang dikasih 1 orang boleh. Misalnya satu kampung yang miskin cuma 1, yang mau bayar zakat 50 orang. Bolehkah zakat yang 50 orang kasih ke 1 orang? Jawabannya boleh. Tapi tentunya hati-hati. Kalau dihitung-hitung nanti ternyata banyak, jangan dikasih sekaligus. Kalau mau dikasih sekaligus, diarahkan. Misalnya, Bu, ibu kami lihat kan kami mau kasih zakat sama ibu. Nah, ada zakat kami total kayaknya itu sekitar 20 juta misalnya. Kalau dikasih 20 juta, nanti tiba-tiba dibelikannya macam-macam. Maka diarahkan, Bu, kami kasih 20 juta. Tapi kalau bisa, ibu belikanlah mixer, belikanlah blender, nanti bisa buat jualan. Bikin misalnya warung jus, warung pisang goreng gitu. Supaya nanti tahun depan ibu sudah tidak lagi kita kasih zakat, artinya sudah naik ekonominya, gitu ya. Boleh rame-rame kasih 1 orang, boleh juga 1 orang ngasih rame-rame. Misalnya di kampung yang kaya cuma 1 orang, yang lainnya miskin semua. Zakatnya dia misalnya 5 juta dibagi ke banyak orang, ini boleh juga. Jadi fleksibel. Nah, boleh 1 orang ngasih banyak orang, boleh banyak orang ngasih 1 orang. Boleh zakat fitri sama zakat mal dikasih 1 orang, boleh dibagi-bagi. Habis? Satu lagi Ustaz. Ibu siapa ini? Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu siapa? Rabiatun. Oh, Borobiatun. Ini saya kenal juga dari lama. Menyerahkan zakat itu doa yang sunnah apa, Ustaz? Menyerahkan zakat, kita yang menyerahkan ya? Apa doanya? Doanya nggak ada doa khusus. Doanya cuma bisa bilang, misalnya kita kasih ke siapa aja? Kasih ke orang miskin misalnya ya. Misalnya kasih ke orang miskin, bilang sama dia, jangan bilang begini ya, ibu kan miskin. Kalau bilang begitu nanti marah dia. Nah, bilang, ibu ini ada sedikit rezeki. Bilang yang halus. Jangan bilang ini zakat fitri buat orang miskin. Ngomongnya depannya lagi. Bilang ini ada rezeki, lagi bagi-bagi. Kalau bilang iya, alhamdulillah, jazakillah khairan. Bilang, ibu doakan saya ya, semoga nanti rezeki bertambah, semoga begini, semoga begitu. Mohon doanya ibu. Sudah gitu saja. Nggak ada ijab kabul khusus. Nanti yang menerimakan zakat juga sama. Apakah yang menerima zakat ada doa khusus? Misalnya kita dikasih zakat, apakah ada doa khusus? Insya Allah tidak ada. Tapi boleh misalnya sekedar kita doakan, jazakumullah khairan, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik, semoga nanti rezekinya bertambah, semoga ini, semoga itu, semoga dapat momongan, semoga bisa haji lagi, semoga bisa ini dan sebagainya. Tidak ada doa khusus. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ibu. Kalau Ustaz tanya ke kita ukuran untuk Ini ibu siapa? Lina Rosa sama yang tadi. Oh, Bu Lina nyambung ya. Tapi amplopnya nggak nyambung. Untuk kita kan nggak bisa melihat ya Ustaz orang itu miskin kah atau fakir atau gimana dari luar. Tapi apakah misalnya kita melihat dia memang dia satu contoh lah Ustaz, misalnya dia sudah janda, punya anak 3, tapi yang 2 anaknya ini dimasukin ke pesantren dengan udah gratis, terus dia bekerja sebagai guru, tapi penghasilannya pun di bawah 2 juta. Jadi apa? Jadi guru? Iya Ustaz, di bawah 2 juta. Terus dia masih punya anak kecil sekitar umur 5 tahun. Terus dia punya orang tua lumpuh Ustaz dan jadi tanggungan dia juga. Apakah itu? Orang tuanya berapa? 1 aja Ustaz, tinggal 1. Jadi tanggungannya dia
Satu anak kecil, Iya, satu ibu. Satu bapaknya lumpuh kalau Oh iya, satu Iya. bapak lumpuh yang harus dikasih makan gitu ya. Iya. Kemudian satu anak kecil 5 Iya, tahun iya. sama dirinya. Dirinya. Anaknya yang di pesantren nggak dikirim apa-apa. Yang di pesantren itu yang satu insya Allah sudah gratis, tapi yang nomor 2 ini kayaknya masih ada, paling cuma sekitar 200 ribuan gitu loh Pak Ustadz. Tinggalnya di mana? Balikpapan? Tinggalnya di Balikpapan. Kebetulan dia juga ngontrak rumah. Ngontrak rumahnya pun tuh dia pun juga hutang Ustadz. Utang. Mm-mm. Maksudnya utang itu? Hutang sama orang untuk membayarkan kontrakan rumahnya itu. Iya. Dia memotong gajinya dia untuk dicicil gitu. Iya. Dipotong berapa bu satu? 1,5 juta. 1,5 juta Iya, per bulan. ngontraknya 1,5 juta per bulan. Tidak, dia bayar uang kontrakan itu langsung Pak Ustadz 15 juta dari seseorang. Dan Oh, iya. dia itu membayar ke seseorang itu tanpa apa-apa sih, cuma dia dengan kerelaannya dia, saya mau bayar 1,5 juta aja setiap bulan biar cepat selesai gitu. Nah, pendapatannya berapa? 1,7 juta Pak Ustadz. Berarti sisa 200 aja. Iya. 200 buat bertiga. Iya. Iya. Kadang-kadang buat berempat. Iya, tapi dia bilang sih di luaran itu paling ya dia mengajar ngaji juga sih Pak Ustadz, dan mungkin apa namanya ya dapat lah dari situ, cuma kan namanya dia bilang guru ngaji itu kan nggak dipatokin berapa ya, terserah Iya. dia. Iya. Apakah itu termasuk fakir miskin? Kalau dia di Balikpapan, insya Allah itu miskin. Kalau di Balikpapan, insya Allah miskin. Dikarenakan biaya hidup Balikpapan tinggi. Ya. Anggaplah ya, kita kalau di Balikpapan ini, ibu-ibu coba dihitung-hitung. Saya nggak terlalu tahu, saya cuma tahunya makan aja kalau di rumah. Kalau kita makan satu hari satu nasi, seporsi nasi tambah sayur tambah ikan, itu kalau diuangkan berapa sih kira-kira? 15.000. Bukan yang belanja loh ya. Kalau yang belanja kan tentunya mahal pasti. Ini yang kita masak sendiri, kira-kira habisnya berapa itu? Bu Jajan berapa Bu Jajan? 10 ribuan. 10 ribuan. Kalau bertiga 30.000. Kalau minimal 3 kali makan 90. Ya udah dah 2 kali aja 60.000 sehari. Kalau kali 12 kali 30 1,8. Ya berarti kalau di Balikpapan miskin dia. Ya, kalau hitungannya Balikpapan tentunya miskin, dikarenakan biaya hidup Balikpapan mahal. Kontrakan kalau di Jogja 15 juta udah paling bagus. Di sana 5 juta udah dapat luas. Kalau di Jogja belum tentu dia miskin, tapi kalau di Balikpapan bisa jadi itu miskin. Maka ibu tidak mengapa mengirimkan zakat fitr dan zakat mal kepada dirinya. Habis pertanyaannya? Satu lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini ibu siapa? Ibu Tin Pak Ustadz. Ibu Tin. Iya. Ibu Tin yang Pak Rosid. Oh bukan. Ada 2 berarti Ibu Tin. Ya betul Pak. Pak Ustadz mau nanya, kalau untuk zakat mal itu tahun sekali kita bayar diserahkan ke fakir miskin, janda-janda miskin. Itu kalau misalnya jatahnya seandainya 500.000, 250.000-nya kita keluarkan uang untuk dia, terus 250.000-nya kita berikan sembako, itu gimana Pak Ustadz? Ulangi, kita mau kasih santunan ke janda miskin. Iya, zakat mal gitu. Zakat mal. Zakat mal itu misalnya 500.000 ini per orang. Nah, itu kan ada beberapa orang tuh biasanya. Nah, 500.000, 250.000-nya itu berupa uang cash, terus 250.000-nya kita berikan sembako, tapi serahkan juga ke janda itu gitu Pak Ustadz. Gimana ya Pak Ustadz? Terus apakah kita perlu sebutkan kalau ini kita bayar zakat? Karena kan zakat sama sedekah kan beda Pak Ustadz, takutnya mereka menganggap itu sedekah gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kita mau zakatnya kan 500. Terus 500 ini dipecah. Ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya sembako. Gitu ya Bu. Sembakonya ini tetap dari zakat mal atau Tetap ada dari zakat juga. Tetap dari zakat mal. Iya, uang zakat itu juga Pak Ustadz. Kalau dengan zakat mal, maka tidak boleh diganti dengan yang lain kecuali dengan izinnya si penerima. Oh, jadi harus uang cash ya Pak Ustadz ya? Belum tentu. Kalau dia mengizinkan boleh. Oh gitu. Misalnya gini,
misalnya ngomongin dulu Bu, kalau saya ada santunan, bilang saja ada santunan dari zakat mal. Kalau zakat malnya kan biasanya 500, misalnya gitu ya, misalnya ya. Saya punya santunan 500 Bu. Nah 500 ini dia zakat mal. Ibu mau enggak kalau saya kasih 250, terus 250 nya lagi saya belikan misalnya beras, gula, apa segala. Mau enggak Bu? Kalau dia bilang enggak apa-apa, alhamdulillah karena saya dikasih, baru ibu boleh belikan. Tapi kalau dia tidak mau, ibu tidak boleh memaksa. Misal dia bilang gini, Bu ada santunan 500.000 dari zakat mal, mau nggak dibelikan beras? Zakat mal ya Bu, siapa tahu dia ngaji gitu ya, dia tahu hukum gitu ya. Terus dia bilang, boleh nggak saya dikasih 500-nya aja cash? Soalnya suami saya lagi sakit. Nah kami butuh uang untuk berobat. Nah kalau dia bilang begitu, maka harus dikasih 500, tidak bisa diganti yang lain. Kesimpulannya adalah zakat mal, kalau bentuknya adalah mal, betul-betul mal dari uang, maka harus dikasih bentuknya uang. Tidak boleh diganti yang lain kecuali memang diizinkan atau dia rela. Kalau dia tidak mau, misalnya dia punya kebutuhan yang lain, maka harus kasih uangnya. Seperti misalnya dia butuhnya berobat, bukan butuh beras. Misalnya ada sebagian orang miskin kalau sudah datang zakat fitri, dia membanjir beras di rumahnya, ya kan? Dia sudah kebanjiran beras, dari tetangga-tetangganya bawakan beras semua. Jadi ruang tamunya penuh sama beras. Terus datang kita, Bu ini zakat fitr, zakat 250 tambah lagi dengan beras ini. Oh beras lagi ya? Iya beras lagi. Oh gitu. Dia berharapnya jangan beras lagi apa? Iya. Saya pengen apa? Kalau bisa tuh yang lain gitu. Misalnya ini di rumah anak saya belum minum susu seumur hidup misalnya. Dia pengennya beli susu. Maka dia pengennya kalau bisa uang aja. Maka tidak bisa kita paksakan. Ya. Sebagian masjid ada yang lebih kreatif lagi. Ustadz kita punya zakat 200 juta. Masya Allah. Banyak sekali zakatnya. Iya, di sini kan komplek kaya. Kemana Anda mau ngasih? Ke orang-orang miskin. Tapi satu orang kita kasih gerobak. Kok dia kasih gerobak? Iya, soalnya kalau dikasih uang nanti habis. Kita paksa aja kasih gerobak, suruh dia jualan bakso. Maka saya jawab, iya kalau dia bisa bikin bakso. Kalau dia bisanya misalnya dia butuhnya bukan bakso, bukan gerobak, dia butuhnya misalnya mesin cuci supaya dia bisa buka laundry. Ayo mau apa? Ada masjid yang mau kreatif, pokoknya satu orang kasih gerobak, suka nggak suka kasih gerobak. Ya orangnya kan belum tentu orang yang butuh gerobak. Kalau orang miskin yang butuhnya berobat, nggak bisa dia bawa ke rumah sakit bawa gerobak. Mau bayar obat pakai gerobak sama kasirnya rumah sakit. Begitu ya Bu? Ya, terus apa perlu kita sebutkan Pak pada saat kita menyerahkan zakat itu bilang itu sama ini saya bayar zakat gitu, kalau perlu disebutkan gitu Pak dilengkapkan. Iya. Apakah perlu saya sebutkan zakatnya? Kalau memang butuh sebutkan. Kalau tidak butuh, tidak disebutkan, tidak apa-apa juga. Tapi niatnya Pak Ustaz Ya, karena Allah tahu. Kan urusannya adalah urusan kita dengan Allah soal niat. Ini sedekah kah? Ini fidyah kah? Ini dam kah? Ini kafarat kah? Zakat fitr kan Allah pasti tahu. Yang mana posnya kan Allah pasti tahu. Jadi tidak disebutkan pun ini zakat kah, fidyah kah, yang mana kan ini nggak masalah. Syukur Ustaz. Kasih uang beli rokok. Kalau menurut Pak Ustaz. Misalnya, ibu siapa Bu? Ini ada pertanyaan dari. Kalau dikasih uang nanti dia belikan rokok gimana? Ya, itu masalah lain. Ya, itu masalah lain. Dia berlaku pada zakat fitr. Tapi kalau zakat mal, memang tuntunannya Nabi uang. Zakat fitr tuntunannya Nabi harus makanan. Ya, ibu-ibu, zakat fitr tidak boleh pakai uang. Karena di zaman Nabi sudah ada uang dan Nabi tidak bolehkan orang bayar zakat fitr pakai uang. Uang dibayarkan untuk zakat mal. Harapannya kenapa soal zakat fitri? Ini Bu siapa? Bu kami. Bu Fahmi. Kami. Bu kami. Saya kan di Balikpapan Pak.
Kalau Gimana, Bu? zakat di Jawa itu boleh kan nggak Pak? Apa harus di dekat-dekat sendiri? Ya. Ibu kami, Iya. ibu kita, ibu Iya. ibu kami langsung sama. Zakat mal, zakat fitrah atau zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah dibayarkan di mana ibu ada. Kalau ibu orang Balikpapan dan malam Idul Fitri adanya di Balikpapan, maka zakat fitrahnya bayarnya di Balikpapan. Oh gitu. Ibu orang Balikpapan, tapi waktu malam Idul Fitri lagi ada di Samarinda, berarti ibu bayar di Samarinda. Oh gitu. Itu kalau zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal dilihat di mana hartanya ada. Ibu orang Balikpapan, ibu punya minimarket di Balikpapan, berarti ibu kan punya zakat dagang. Zakat mal berupa zakat perdagangan. Malam Idul Fitri ibu berada di Jawa, maka dikarenakan minimarket atau perdagangannya ada di Balikpapan, ibu bayar zakatnya di Balikpapan. Ya. Saya ulangi, zakat fitr atau zakat fitrah itu bayarnya di tempat orangnya ada. Tapi kalau zakat mal dibayar di mana hartanya ada. Dikecualikan kalau ada kebutuhan. Misal, ibu di Balikpapan mau bayar zakat fitr. Ibu malam Idul Fitri ada di Balikpapan. Pengennya sih bayar di Balikpapan, tapi sudah cari-cari orang miskin nggak ketemu. Ada ketemu orang miskin, dia bilang, maaf di sini udah kebanyakan, cari yang lain aja lagi. Ya. Kami belum makan beras semua. Ya. Terus di Jawa ada keluarga yang dia orang miskin, dan di sana nggak ada yang ngasih, nelpon misalnya. Bude, di sana ada yang ngasih zakat fitrah, Bude. Oh, nggak ada, di sini semua orang justru mau terima zakat. Di sini tidak ada yang kaya, di sini miskin semua. Tidak ada yang ngasih bude, tidak ada. Kalau gitu ibu deh yang tak kasih ya. Apakah harus mengirimkan beras? Boleh mengirimkan uangnya, yang penting nanti betul-betul dibelikan beras. Tidak boleh yang lain. Misalnya titip sama keponakan yang lain. Kamu tolong ya datang ke tempat bude ini, kamu bawakan beras 10 kilo. Nanti uangnya tak kirim. Nah, begitu. Terima kasih Pak. Sudah ya? Coba yang mau tanya coba tunjuk tangan. Iya benar. Coba tunjuk tangan. Nah, ada berapa itu Bu Jajan? Satu aja. Jumlahnya yang tadi bilang. Yang tunjuk tangan cuma satu kan? Berarti setelah ini nggak boleh ada lagi ya. Silakan. Saya ini kan pegang arisan Pak. Apa Bu? Pegang arisan. Ibu pegang arisan. Terus ada teman sudah dapat, dia nggak mau bayar karena katanya suaminya udah nggak kerja. Jadi saya lah yang nanggung Ustaz. Terus saya punya anak sedikit, saya gadaikan buat mengalami arisan ini. Ada teman mau ngebus, tapi itu uang hasil dari bank itu gimana tuh? Ada profesor. Ada. Bentar ya Bu. Iya ya. Ulangi, ibu pegang arisannya. Iya, terus Ada yang sudah narik, tapi waktu giliran bayar dia nggak mau bayar. Iya. Tapi waktu narik dia mau, Iya. kau lucu. Itu ya Ustaz. Tapi udah terlanjur, dia udah terima dan dia nggak mau bayar. Iya. Alasannya apa tadi? Sepertinya suami sudah nggak kerja lagi. Suaminya udah nggak kerja lagi, Nggak sanggup bayar. nggak sanggup bayar. Iya. Terus Jadi saya punya uang sedikit, saya talangi untuk membayarkan orang yang dapat arisan. berapa Bu arisannya? Berapa bulannya? Bulanannya, bulanannya waktu itu 1 juta. Wih, Iya. banyak ya. Iya Pak.
sudah narik berjuta-juta, mau bayar gitu. mau bayar. Jadi saya ngalangin pakai emas, diberikan karena punya gas kan Ustaz. Terus ada Kenapa ibu talangin? Kenapa enggak misalnya? karena saya bertanggung jawab Ustaz. Kenapa enggak misalnya sama peserta arisan yang lain bilang ini ada yang enggak bisa bayar? Nggak mau tahu Ustaz yang lain. Wih, Maunya terima katanya saya karena memang awal pembicaraan pertama itu ibu saya yang dapat gitu, yang dapat pertama itu. Jadi harus tanggung jawab. Kemudian saya gadaikan makna, tapi ada teman yang punya uang lebih, tapi dari hasil bunga bank dia mau menebuskan. Itu gimana Ustaz? Boleh apa enggak? ya, ibu sampai dalam rangka untuk menutupi gadainya itu, apa menutupi utangnya si orang itu, Iya, iya. itu betul-betul miskin ya bu ya? Enggak sih bisa. Loh, Kak. Miskinnya, cuma dia gimana ya? Ngeyel. Miskinnya udah miskin-miskin banget. Tapi miskin juga. Enggak juga sih. Cuma kayaknya dia tuh memang ada yang nggak mau bayar gitu. Memang nggak mau bayar. Iya. Dosa berarti. Ibu-ibu hati-hati ya kalau ngutang. Utang itu nggak main-main itu. Rasulullah SAW mengatakan si fulan itu dia takdirnya harusnya masuk surga, tapi dia terhambat masuk surganya gara-gara utangnya. Rasulullah SAW mengatakan menunda-nunda pembayaran utang kepada yang mampu itu adalah zalim. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa berhutang, arisan itu kan akad utang ya. Arisan itu hakikatnya adalah utang. Ya, hakikatnya arisan itu adalah utang. Barang siapa berhutang kepada orang lain dan sudah ada niat di dalam hatinya untuk tidak mengembalikan, maka dia bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat statusnya sebagai pencuri. Gak main-main masalah utang. Dosa orangnya, ibu harus ingatkan. Kalau ibu tidak mampu mengingatkan, kirim dia SMS isinya hadis-hadis tadi. Afwan bu, untuk mengingatkan saja sesama muslim, kita wajib saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa berhutang kepada orang lain dan sudah ada niat tidak pengen bayar, tidak mau membayar, maka nanti dia bertemu dengan Allah di hari kiamat sebagai pencuri. Nah, ini sudah terlanjur. Uang emasnya itu digadaikan untuk menutupi arisan tadi ya bu ya. Iya, emasnya sudah digadai untuk menutupi arisannya orang yang 1 juta, karena yang lainnya nggak mau tahu. Ya. Kemudian apa tadi? Ada orang mau nebuskan emasnya itu, tapi pakai bunga bank. Dia mau nebuskan dengan menggunakan bunga bank. Saya mikir dulu ya bu, semenit. Tunggu dulu. Ibu ngobrol dulu nggak apa-apa. Saya bayangkan dulu. Ini ibu tadi ngalangin uangnya orang. Ibu ngalangin uangnya orang. Orangnya miskin nggak bu? Tidak terlalu miskin. Kalau dia nggak terlalu miskin, kalau dia miskin gampang, kita bisa langsung bilang boleh. Ya. Pakai bunga bank. Iya, dikarenakan orang miskin berhak menerima. Menerima bunga bank. Iya, misalnya ada orang miskin punya utang. Ini kan yang ikut arisan kan? Dan ini Ibu yang bertanya tadi, bu siapa namanya? Ibu Iin Ustaz. Bu siapa? Iin. Oh yang sudah tanya tadi. Iya, iya. Enggak, tapi Ustaz, kan saya kayak ini kan sebelum saya bisa nebus saya kan mulai juga Ustaz. Enggak. Ibu Iin. Iya. Tadi apa ya? Maksudnya gini, orang kan kalau lagi arisan itu kan dia hutang sama yang lain, Iya, iya. saling berhutang. Siapa yang keluar namanya berarti dia berhutang kepada yang belum keluar namanya. Iya, Ustaz. Itu kan hakikatnya arisan. Misalnya ada orang berhutang kepada orang lain terus dia tidak mampu bayar, maka boleh dia dikasih zakat mal. Boleh dikasih zakat mal untuk melunasi hutangnya.
boleh dikasih dari bunga bank apabila dia memang betul-betul murni miskin. Maka kalau pertanyaannya ibu tadi, saya tanya balik, apakah dia miskin? Kalau jawabannya iya dia miskin, maka gampang, jawabannya insya Allah boleh. Masalahnya adalah ini orang orang tidak mau bayar gitu ya. Iya. Ini yang saya tanyakan itu boleh nggak saya ambil uang teman saya itu untuk ngurus teman saya itu karena kan sama-sama hubungannya juga dengan Ustaz. Ibu gak ada yang di Di BRI Syariah Ustaz, karena mana aja kan ada namanya. Wallahu a'lam, insya Allah boleh. Untuk mengambil haknya ibu. Ya, haknya ibu adalah emasnya ibu. Adapun orang yang berhutang tadi yang tidak mau bayar ini, statusnya dia dianggap telah menerima uang riba untuk membayar hutangnya. Nanti urusannya dia adalah urusan dia dengan Allah dalam masalah dia menerima riba. Kalau dia miskin, maka hak bagi dia. Tapi kalau dia tidak miskin, maka tidak boleh bagi dirinya. Saya ulangi ya. Insya Allah, wallahu a'lam. Ibu ini boleh terima uang riba tadi, bukan dalam rangka untuk menerima haknya, bukan dalam rangka untuk menerima hadiah. Tetapi ibu ingin adalah menalangi sementara orang yang berhutang. Ibu berhak atas emasnya ibu. Ibu tidak berhak atas ribanya, tapi ibu berhak atas emasnya. Nah, uang riba tadi statusnya adalah untuk si yang malas bayar arisan tadi. Nanti kalau dia memang berhak, berarti boleh dia menerima uang tersebut. Tapi kalau sebenarnya dia tidak berhak, berarti dia makan uang haram. Nah, jadi ibu diterima saja uangnya. Ibu terima uangnya, ambil kembali emas ibu. Kemudian katakan kepada yang malas bayar arisan ini, ibu, arisannya telah ditalangi oleh dana riba. Kalau seandainya ibu betul-betul orang tidak mampu, orang yang berhutang dan tidak mampu bayar, maka boleh bagi ibu untuk menerima uang riba tersebut. Tapi seandainya ibu sebenarnya tidaklah miskin, sebenarnya mampu, berarti ibu dosanya jadi 2 kali, yaitu dosa tidak mau bayar hutang ditambah dosa menerima atau makan dari uang riba. Jadi ibu ini ambil saja. Demikian ini saja kurang saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini ada amplop. Di bagian belakang tutup amplopnya ada namanya Bu Iin, Bu Kami, Bu Tin, Bu Lina, Bu Robiatun, Bu Mila, Bu Siti Salama, Bu Heni, Eta, Reni, Rini, Bu Jejen. Ada yang merasa kurang? Yang tadi jawab pertanyaan siapa ya? Sudah ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.